Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aprilia. Saya perwakilan dari kelompok 3 ICG. Saya di sini akan menjelaskan konflik yang terjadi antara Israel dan juga Iran. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang atau sebab akibat kenapa sih kedua negara ini bisa berkonflik, apa sih yang menyebabkan mereka berkonflik. Jadi, konflik antara Israel dan Iran itu berkembang dari hubungan yang sangat amat baik dan sehingga menjadi permusuhan yang sangat intens setelah revolusi Islam pada tahun 1979. Hubungan awalnya baik termasuk pengakuan Iran terhadap kedaulatan Israel pada tahun 1950 berubah drastis setelah revolusi Islam yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini. Khomeini memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan menyerahkan kedaulatan Israel di Tahrir kepada PLO dan juga mengubah dinamika regional. Permusuhan antara kedua negara tersebut meningkat sejak akhir tahun 1990-an dengan Iran mendukung kelompok-kelompok militan seperti Hizbullah di Lebanon dan mengembangkan jaringan organisasi bersenjata di negara termasuk Lebanon, Suriah, Irak, dan juga Yaman. Eskalasi terbaru mencakup serangan-serangan signifikan. Pada awal April 2024, Israel menyerang konsulat jenderal Iran di Damaskus, yang diikuti oleh serangan besar-besaran Iran terhadap Israel menggunakan drone, rudal jelajah, dan rudal balistik dari wilayah Iran, Irak, Suriah, dan juga Yaman. Serangan ini merupakan pertama kalinya yang diluncurkan oleh Iran secara langsung dari daerah kedaulatannya sebagai balasan kepada Israel yang telah menyerang provinsi Isfahan di Iran dan melakukan serangan udara di Suriah, menewaskan tentara Suriah, pejuang Hizbullah, dan milisi pro-Iran. Reaksi internasional termasuk pemerintah Mahkamah Internasional kepada Israel untuk menghentikan serangan di Rafah dan mengizinkan penyelidikan oleh badan-badan PBB atas dugaan genosida. Kekhawatiran internasional semakin meningkat akan potensi eskalasi konflik ini menjadi perang yang lebih luas, bahkan mencapai potensi perang dunia ketiga. Konflik antara Israel dan Iran menjadi fokus utama bagi komunitas internasional dalam upaya menghindari eskalasi yang lebih lanjut dan mencari solusi diplomatik untuk mengatasi ketegangan yang memuncak ini. Mahkamah Internasional tidak secara khusus mengeluarkan keputusan atau pendapat resmi tentang konflik Israel dan Iran. ICG berfungsi sebagai badan penelitian utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani sengketa antar negara yang dirujuk ke mereka dan memberikan opini nasihat mengenai pertanyaan hukum yang diajukan oleh badan-badan PBB dan badan-badan khusus lainnya. Secara umum, konflik antara Israel dan Iran merupakan isu kompleks dan sensitif di Timur Tengah, melibatkan berbagai faktor seperti geopolitik, militer, dan agama. Beberapa poin penting atau poin utama dalam konflik ini. Yang pertama itu aktivitas nuklir Iran. Kekhawatiran internasional, terutama dari Israel dan negara-negara barat, mengenai program nuklir Iran yang dianggap bisa mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Israel telah melakukan beberapa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran untuk mencegah kemajuan program tersebut. Yang kedua, dukungan Iran terhadap kelompok militan. Iran dikenal mendukung kelompok militan seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, yang sering berkonflik dengan Israel. Dukungan ini menciptakan ketegangan tambahan antar kedua negara itu. Yang ketiga, serangan cyber dan operasi intelijen. Selain konflik militer langsung, kedua negara juga terlibat dalam perang cyber dan operasi intelijen yang saling menyerang. Yang keempat, atau yang terakhir adalah intervensi dalam konflik regional. Kedua negara seringkali dilibatkan dalam konflik yang lebih luas di wilayah Timur Tengah, seperti Suriah, di mana Iran mendukung rezim Assad, sementara Israel melakukan serangan terhadap posisi Iran dan kelompok-kelompok pro-Iran. Selanjutnya ada efek ke below, yaitu serangan Iran dijustifikasi sebagai tindakan bela diri sesuai dengan piagam PBB.
Pada 1 April 2024, Israel menyerang konsulat Iran di kedubes Iran di Damaskus, Suriah, menewaskan 7 warga Iran, termasuk 2 jenderal. Dalam perspektif hukum internasional, baik serangan Israel maupun serangan balasan Iran termasuk penggunaan kekerasan (use of force) yang tidak mendapatkan persetujuan yuridis, kecuali dilakukan untuk membela diri dan dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, yang dimana tidak ada ketentuan dalam piagam ini dapat mengurangi hak yang melekat pada pertahanan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab Dewan Keamanan berdasarkan piagam ini kapan saja untuk mengambil tindakan seperti itu dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hubungan internasional, tindakan balasan seringkali dibenarkan dan dilakukan dalam 2 faktor atau 2 bentuk. Yang pertama itu ada retorsi, yaitu tindakan balasan non-kekerasan seperti pengusiran diplomat. Yang kedua adalah reprisal atau tindakan ilegal yang dibalas dengan tindakan ilegal oleh negara yang diperlakukan tidak adil. Namun, konsep pembelaan diri dalam hukum kebiasaan internasional mensyaratkan tindakan seketika atau instantly. Selanjutnya itu ada pengajuan Iran atas pelanggaran perang di wilayah kedaulatan ekstrateritorial negara Iran dan terhadap subjek sipil di Iran oleh Israel. Pada tanggal 30 Mei 2024, Iran mengajukan permohonan terhadap Israel terkait dugaan pelanggaran kedaulatan Iran di Suriah. Iran berpendapat bahwa Israel menyerang gedung konsuler dan kedutaan besar Iran di Damaskus. Duta Besar Iran, Hossein Akbari, menyatakan bahwa jet tempur F-35 Israel menargetkan tempat tinggal kedutaan besar sebagai konsuler serta atase militer Iran, menyebabkan beberapa korban, termasuk diplomat. Garda Revolusi melaporkan 7 perwiranya tewas, termasuk Brigjen Muhammad Reza Zahedi dan Brigjen Muhammad Hadi Hazi Rahimi. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan 8 orang tewas, termasuk pemimpin tinggi pasukan Quds, 2 orang penasehat Iran, dan 5 orang anggota Garda Revolusi. Perwakilan Suriah menyatakan bahwa gedung konsulat Iran berada di kawasan padat penduduk, dekat dengan markas diplomatik asing dan organisasi internasional, termasuk Program Pangan Dunia atau WFP, dan serangan Israel berdampak pada bangunan instalasi sipil di area tersebut. Lalu, terdapat dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa semua anggota dalam hubungan internasionalnya harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, atau dengan cara lain apapun tidak sejalan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel terbukti melakukan agresi dan melanggar piagam PBB dan menyerang integritas wilayah atau kemerdekaan politik Iran. Tindakan agresi ini tidak sejalan dengan tujuan PBB. Pasal 39 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan akan menyatakan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Menurut Statuta Roma untuk PBB, tindakan agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain yang tidak sejalan dengan piagam PBB. Israel telah melanggar perlindungan terhadap warga sipil dan konvensi internasional dengan menyerang warga sipil di Damaskus dan wilayah konsuler Iran di Suriah. Pasal 22 Ayat 2 dan Pasal 24 Konvensi Wina 1961
mengharuskan penerimaan perlindungan misi diplomatik dari gangguan serta menjaga arsip dan dokumen perwakilan. Pasal 45 mengatur perlindungan gedung perwakilan dalam keadaan luar biasa. Suriah juga bertanggung jawab melindungi perwakilan negara asing di wilayahnya. Pasal 31 Konvensi Wina 1963 menyatakan bahwa tempat konsuler tidak diganggu-gugat. Sedangkan Israel jelas melanggar ketentuan ini dengan menyerang gedung konsulat Iran di Damaskus. Selanjutnya ada pengajuan Iran mengenai sahnya serangan ekstasi terhadap Israel. Dapat dilihat dari berbagai perspektif, terutama dari sudut pandang hukum internasional, politik, dan keamanan regional. Yaitu, pertama ada hukum internasional, di mana menurut piagam PBB penggunaan kekuatan militer diizinkan hanya dalam dua situasi. Yang pertama, tindakan pertahanan diri yang sesuai dengan pasal 51 piagam PBB, atau yang kedua, jika ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengizinkan penggunaan kekuatan. Iran berpendapat bahwa serangan terhadap Israel adalah tindakan pertahanan diri. Khususnya mereka merasa terancam oleh tindakan militer atau kebijakan Israel. Namun, klaim ini sering kali diperdebatkan dan memerlukan bukti yang jelas tentang adanya ancaman langsung dan mendesak. Yang kedua, politik dan keamanan regional. Iran mengeklaim bahwa tindakannya terhadap Israel adalah respon terhadap agresi Israel di wilayah tersebut, termasuk tindakan militer Israel di Suriah, Lebanon, dan Palestina. Dalam hal ini, Iran melihat dirinya sebagai perlindungan kelompok-kelompok tertentu di kawasan seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi di Suriah yang sering bentrok dengan Israel. Argumen ini berakar pada politik regional dan persaingan kekuatan Timur Tengah. Iran menyerang Israel dengan serangan balasan atas penyerangan konsulat jenderal Iran di Damaskus yang dilakukan oleh Israel. Serangan ini dianggap sebagai tindakan balasan yang sah menurut hukum internasional karena Iran memiliki hak untuk membalas negara lain yang telah menyerangnya terlebih dahulu. Serangan Iran terhadap Israel tidak melanggar hukum internasional karena dilakukan sebagai tindakan balasan, bukan sebagai agresi spontan. Selanjutnya, ada bukti-bukti penyerangan Iran ke Israel. Awalnya, hubungan antara Israel dan Iran berlangsung dengan baik, sehingga revolusi Islam pada tahun 1979 saat Iran masih mengakui Israel sebagai negara Islam kedua setelah Mesir. Namun, revolusi Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah Iran, yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Khomeini menolak keberadaan Israel dan memutuskan hubungan diplomatik, serta menyita bangunan kedutaan Israel di Tahera untuk diserahkan kepada organisasi pembela Palestina. Rezim baru Iran menekankan permusuhan terhadap Israel didukung oleh pengalaman beberapa pemimpin dalam perang gerilya dengan Palestina. Hal ini dipandang sebagai bagian dari upaya Iran yang baru untuk memperkuat identitasnya sebagai kekuatan pan-Islam. Khomeini mulai mengeklaim perjuangan Palestina sebagai miliknya sendiri, memicu demonstrasi besar-besaran pro-Palestina di Tahera yang didukung secara resmi oleh pemerintah Iran. Permusuhan Israel terhadap Iran baru meningkat permusuhan Israel terhadap Iran baru meningkat pada akhir 1990-an. Setelah sebelumnya menganggap Iran sebagai ancaman yang besar, meskipun Israel pernah mendukung program rahasia Amerika Serikat, Iran-Contra, dan menyediakan senjata kepada Iran pada tahun 1980-an, hubungan kedua negara ini memburuk seiring berjalannya waktu, dengan Israel melihat Iran sebagai ancaman utama bagi keberadaannya. Konflik yang semakin memanas antara Israel dan Iran telah membawa dampak besar pada stabilitas regional di Timur Tengah.
Berikut adalah beberapa poin dari perkembangan terkini. Yang pertama itu ada eskalasi konflik. Serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus pada 1 April 2024 kemarin yang menewaskan 7 pejabat militer Iran termasuk seorang jenderal senior memicu serangan balasan dari Iran. Lalu, Iran meluncurkan serangan udara besar-besaran terhadap Israel pada 13-14 April 2024, melibatkan 170 drone, 30 rudal jelajah, dan 110 rudal balistik. Israel kemudian menyerang provinsi Isfahan di Iran, meskipun Israel tidak mengakui secara resmi bahwa serangan tersebut adalah balasan terhadap Iran. Yang kedua, dampak pada hubungan internasional. Mahkamah Internasional atau ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan militer di Rafah dan mengizinkan penyelidikan internasional terkait dugaan genosida. Lalu serangan terhadap misi diplomatik seperti konsulat Iran di Damaskus melanggar Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961 dan Konvensi Wina tentang konsuler pada tahun 1963 menjamin perlindungan fasilitas diplomatik dan konsuler. Yang ketiga, ada dinamika geopolitik, yaitu kekhawatiran internasional tentang aktivitas nuklir Iran yang bisa mengarah pada perkembangan senjata nuklir terus meningkat. Dukungan Iran terhadap kelompok militan seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina menambah ketegangan di Israel. Serangan cyber dan operasi intelijen menjadi bagian integral dari konflik ini, menunjukkan dimensi baru dalam peperangan modern. Yang keempat ada hukum internasional dan perlindungan sipil. Berdasarkan Konvensi Jenewa Additional Protocol 1, serangan terhadap penduduk sipil dan fasilitas sipil tanpa pembedaan dilarang. Iran mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional terkait serangan Israel terhadap wilayah ekstrateritorial Iran, menuduh pelanggaran hukum perang terhadap objek sipil di Iran. Yang pertama itu ada deeskalasi dan dialog diplomatik. Kedua negara harus menurunkan ketegangan melalui dialog diplomatik dan perundingan yang difasilitasi oleh pihak ketiga seperti PBB atau negara-negara netral. Lalu pembentukan jalur komunikasi langsung antara Iran dan Israel untuk menghindari kesalahpahaman dan insiden yang dapat memicu konflik lebih lanjut. Yang kedua, mematuhi hukum internasional. Semua pihak harus mematuhi hukum internasional yang berlaku, termasuk Konvensi Jenewa, Konvensi Wina, untuk memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas diplomatik. Penghormatan terhadap prinsip kedaulatan dan non-intervensi harus ditegakkan dalam setiap tindakan militer. Yang terakhir itu ada pengawasan internasional. Badan-badan internasional seperti PBB harus mengirimkan tim pencari fakta untuk menyelidiki pelanggaran dan memastikan bahwa bukti-bukti dikumpulkan dan diajukan ke pengadilan internasional. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.